G-nya ya. Skala 2 dia ada G-nya, ada P, ada A. Ini malah nggak ada umur ya. 32 tahun. G2 P1 A0. Usia kehamilan 39 minggu dengan partus. Kalau dia kalah 1 berarti dengan infartu kalah 1 fase aktif atau latin ya kan. Tapi kalau dia masuk di kalah 2 sama dengan usia bla bla tapi dengan partus, jangan tulis infartu lagi ya. Partus kalah 2. Nah, kalau di kala 3 dengan partus kala 3. Kalau dia dengan kala 4, jangan lupa kalau ini kalau udah partus tinggal P-nya aja. P2 A0 kan? Begitu juga di kala 3 P2 A0. Kala 4 juga P2 A0 dengan partus kala 4 ya. Nyonya G P2 A0 usia 39 minggu, partus skala 4 ya, dengan robekan jalan lahir grade 2 ya. Nah, pemeriksaan robekan jalan lahirnya itu adanya di mana? Kan kalau kita bicara SOAP ada di mana? Ada di data mana? Ya, di sini sudah harus ada terlihat robekan pada mukosa vagina sampai dengan otot. Nah, gitu. Tapi kesimpulan dia dengan robekan jalan lahir atau robekan perineum grade 2 itu kesimpulannya. Tetapi kalau di sini penjabaran ciri-ciri daripada grade 2. Paham nggak? Ya kan? Nah, ya. Jadi ini diagnosa untuk kala 3 dan kala 4. Ya, jangan salah nanti untuk diagnosanya. Nah, kalau yang sudah di P ini, dia ini ada perencanaan, penata laksanaan, dan evaluasi. Nah, itu digabung jadi satu. Misalnya melakukan jahitan luka, sudah dilakukan penjahitan perineum dengan teknik dilujur kan, atau ibu merasa bahagia dengan kelahiran bayinya, ya kan? Ibu merasa lelah, gitu kan? Nah, data objektifnya, KU-nya, periksa TFU-nya, ada janin di objektif itu, periksa apakah ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, data hasil pelepasan plasenta masuk ke data O. Ya, TFU sepusat, tidak ada janin kedua, uterus globuler, ya kan? Ada semburan darah tiba-tiba, ya kan? Tali pusat bertambah panjang, kontraksi uterus baik atau positif misalnya, ya. Atau lemah, bisa juga kontraksi uterus lemah, atau kontraksi uterus baik atau uterus keras, bisa juga seperti itu ya. Kandung kemih tidak penuh, atau kandung kemih penuh, atau kandung kemih kosong. Nah, itu ya. Kemudian nilai perdarahan berapa cc. Itu data objektif untuk kala 3. Ya. Nah, diagnosanya Nyonya G P2 A0 dengan partus skala 3. Tapi setelah kita
kasih asuhan ya, beritahu ibu dan keluarga bahwa saat ini akan dilakukan pengeluaran plasenta. Ibu dan keluarga mengerti dan berharap plasenta segera lahir. Kemudian asuhannya P-nya memastikan tidak ada janin kedua, titik janin tunggal. Misalnya gitu ya. Kalau ada janinnya kembar ya tulis. Kemudian melakukan manajemen aktif skala 3, pemberian oksi pada paha bagian luar IM 10 unit ya. Titik oksitosin telah diberikan pada paha sebelah kiri. Itu harus ada evaluasinya ya. Kemudian melakukan penjepitan dan peregangan tali pusar secara kendali ya. Nah, jelasin situ bisa kita jelaskan tekniknya. Mengobservasi tanda-tanda pelepasan plasenta misalnya. Kalau memang plasentanya belum ada tanda-tanda pelepasan di objektif yang pemeriksaan yang di objektif itu. Tapi kalau udah ada ya sudah, ya kan? Lahirkan plasenta dengan teknik melahirkan plasenta dengan teknik apa? Nah itu ditulis plasenta lahir jam berapa. Itu harus ditulis ya, plasentanya lahir jam berapa. Kemudian selaput ketubannya bagaimana ya kan? Baru kita lakukan massage, kemudian melakukan penilaian plasenta ya. Setelah itu udah lakukan pendokumentasian skala 3. Pendokumentasian telah dilakukan. Sebenarnya sih nggak, kalau kenyataannya ya nggak muncul kalau emang pendokumentasiannya nggak muncul ya. Tapi biasanya ditulis karena kan perkala kita nulis pendokumentasian ya. Nah baru masuk lagi ke skala 4, tulis jamnya jam berapa tuh skala 4. Jadi setiap kalian melakukan pemeriksaan dan memberikan asuhan itu harus ditulis jamnya, jam berapa. Masuk ke skala 4 biasanya ibu mengatakan masih merasa mulas dan nyeri pada jalan lahir, nah, gitu ya. Periksa lagi KU-nya, TTV, nadi pernafasan, suhu, TFU, kandung kemih, ya, perdarahan dan robekan jalan lahir. Bila ada robekan, masuk ke diagnosa. Nyegi bla 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 usia kandung berapa? Dengan patuh skala 4 dengan robekan jalan lahir. Perineum, robekan perineum derajat 2 atau grade 2 boleh. Ya. Nah, bila ada masalah, ditulis masalahnya. Apa? Ibu terlihat lemas. Ibu mengatakan apa? Kalau memang ada masalah, ibu mengatakan apa misalnya? Nyeri jalan lahir misalnya. Nah, P-nya menyampaikan hasil pemeriksaan, ibu dapat memahami penjelasan ya, jangan lupa evaluasinya. Kemudian melakukan penjahitan, ya, persiapan alat dan sebagainya ditulis semua. Kemudian mengajarkan massage pada ibu dan keluarga. Ya, baru bersihkan ibu, bersihkan alat, berikan ibu intake output, kasih makan minum ya, istirahat ya, kasih makan minum ya. Nah kemudian anjurkan ibu untuk beristirahat selama masa pemantauan. Lanjut lagi, melakukan pemantauan setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Nah, evaluasinya pemantauan telah dilaksanakan sesuai dengan standar misalnya. Ya, setelah itu apalagi sama-sama masih di skala 4 tuh sampai 2 jam. Ya, mengajarkan ibu untuk tidak menahan buang air kecil, ya enggak? 2 jam itu ya meminta ibu untuk beristirahat kan gitu ya. Tetap mengkonsumsi makanan dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan asuhan. Ya, baik pada patograf maupun pada swab. Jadi tulis pendokumentasian telah dilakukan dengan menggunakan swab dan pengisian patograf
lembar observasi patograf skala 4 telah selesai dikerjakan. Memindahkan pasien ke ruangan setelah 2 jam. Gitu. Ya kan? Nah, itu pengasuhan pada skala 3 dan skala 4. Bisa dipahami? Nah, setelah itu masuk ke nifas 6 jam. Lalu kita kasih edukasi. Kan? Kalau memang ibunya lelah ya kita nggak bisa kasih edukasi di skala 4. Tapi kalau ibunya baik-baik saja, kita tetap lakukan menjelaskan pada ibu bahwa dilakukan IMD sampai dengan 2 jam. Ya, kemudian mengajarkan teknik menyusui. Kalau memang waktunya mungkin jangan ibunya lahir jam 2 malam, kalian ajarin juga teknik menyusui. Ya kan? Nah, jadi harus lihat situasi. Paham? Ya. Kemudian habis ini ada pertanyaan enggak tentang dokumentasi skala 3 dan 4? Ada, Bu. Ya. Tadi kan di bagian apa tuh PTT itu kan dijelasin ya, Bu. Maksudnya itu masuk ke P-nya, Bu, kalau di swab. Di perencanaannya dijelasin kan PTT itu kita melihat tanda-tandanya terus udah panjang atau belum itu dijelasin di Itu melihat tanda-tandanya adanya di itu di objektif, kecuali kamu periksa mengobservasi lagi, Pak. Nah, ditulis di evaluasi tali pusat sudah bertambah panjang, gitu loh. Kemudian bawahnya lagi melakukan atau melahirkan plasenta. Kalau lakukan PTT, bila sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta, lahirkan plasenta dengan teknik tarik curam ke bawah, tarik ke atas. Setelah tampak plasenta di depan introitus vagina, sepertiga plasenta atau berapa ini? Ya, lakukan putaran searah jarum jam. Gitu. Nah, baru lakukan pemeriksaan kapan plasenta. Lakukan masas, lakukan pemeriksaan plasenta. Gitu. Ya. Nah, jadi terus tadi saya lihat juga ada yang tangannya kebalik ya. Tadi kayaknya ada yang begini ya. Ada yang begini nih. Kalau begini ya susah. Enaknya tangan kiri ada di bawah, tangan kanan ya di atas. Kecuali kalian kidal. Kalau tadi kan ada yang gini, nah kalau begini kan agak susah. Kecuali kidal kan. Nah, enaknya kan tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Ya, diputar searah sampai seluruh selaputnya keluar. Tuh. Ya, tapi tadi banyak yang menyebutkan letakkan tangan di atas apa? Bagus ya. Kan nilainya jelek. Iya, sing pisis. Kemudian menyebutkan